Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Danul Utami dengan NIM S1S1240003. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtual machine untuk mata kuliah sistem operasi. Yang pertama, apa itu virtual machine? Virtual machine atau VM adalah sebuah sistem komputer virtual yang berjalan di dalam komputer fisik atau host. Virtual machine meniru atau mensimulasikan perangkat keras komputer secara lengkap, sehingga memungkinkan kita untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi seperti layaknya di komputer sungguhan. Selanjutnya, bagaimana cara kerja virtual machine? Yang pertama ada hypervisor atau pengatur virtual machine. Hypervisor adalah perangkat lunak yang mengelola virtual machine. Ada dua jenis. Yang pertama adalah tipe 1 atau bare metal, langsung di atas hardware seperti Virtual Machineware, SXE, dan Microsoft Hyper-V. Yang kedua ada tipe 2 hosted, berjalan di atas sistem operasi seperti VirtualBox, Virtual Machineware Workstation. Yang kedua ada virtualisasi hardware. Hypervisor membagi sumber daya fisik seperti CPU, RAM, dan storage ke beberapa virtual machine. Setiap virtual machine berpikir seolah-olah dia punya komputer sendiri. Yang ketiga, sistem operasi GUIS. Di dalam virtual machine, kamu bisa menginstal OS lain, misalnya ada Linux di atas Windows. OS GUIS berjalan terpisah dari OS host. Yang keempat ada isolasi. Virtual machine bersifat terisolasi, crash atau virus di virtual machine tidak memengaruhi OS utama. Yang kelima ada penyimpanan virtual. Virtual machine menggunakan file disk virtual, misalnya FDI, FMDK, yang menyimpan data seperti hard disk biasa. Selanjutnya ada jenis-jenis virtual machine. Jenis virtual machine terbagi menjadi dua kategori utama, virtual machine system dan virtual machine process. Virtual machine system meniru seluruh komputer, sedangkan virtual machine process seperti Java, virtual machine JVM, menjalankan aplikasi tertentu di berbagai sistem operasi. 1. Ada virtual machine system atau sistem virtual machine. Ini adalah virtual machine yang paling umum dan sering digunakan untuk virtualisasi server dan desktop. IFM, sistem meniru seluruh perangkat keras komputer, memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi tamu atau GUIS OS yang berbeda pada satu perangkat keras fisik. Contoh virtual machine, sistem termasuk Virtual Machineware, VirtualBox, Hyper-V, dan KVM. VM sistem memungkinkan pembagi sumber daya perangkat keras fisik antara beberapa VM yang masing-masing menjalankan sistem operasinya sendiri. Yang nanti ada masih dalam jenis-jenis virtual machine, yaitu ada virtual machine process atau proses virtual machine. Virtual machine process juga dikenal sebagai virtual machine aplikasi, dirancang untuk menjalankan aplikasi tertentu, bukan seluruh sistem operasi. Virtual machine process beroperasi sebagai lapisan abstraksi antara aplikasi dan sistem operasi, memungkinkan aplikasi berjalan di berbagai platform tanpa perlu dimodifikasi. Contoh paling terkenal dari VM proses adalah Java Virtual Machine atau JVM. JVM memungkinkan aplikasi Java berjalan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac OS, dan Linux tanpa perlu dikompilasi ulang untuk masing-masing sistem. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan virtual machine. Untuk kelebihan virtual machine itu, yang pertama ada efisiensi biaya. Virtual machine memungkinkan menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi pada saat perangkat keras fisik, mengurangi kebutuhan akan perangkat keras tambahan dan biaya terkait. Kedua, ada fleksibilitas. Virtual machine menawarkan fleksibilitas tinggi, memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai sistem operasi dan aplikasi yang berbeda pada satu mesin. Skalabilitas.
Virtual machine mudah diskalakan, memungkinkan penambahan atau pengurangan sumber daya seperti CPU, memori, penyimpanan sesuai kebutuhan. Keempat, ada isolasi lingkungan. Virtual machine memberikan lingkungan terisolasi untuk pengujian, pengembangan, atau menjalankan aplikasi yang berbeda tanpa mempengaruhi sistem host atau virtual machine lain. Yang kelima ada perancangan dan pemulihan. Virtual machine memudahkan proses pencadangan dan pemulihan data karena seluruh sistem operasi dan aplikasi terbungkus dalam satu file. Nah, selanjutnya ada kekurangan virtual machine. Kekurangan virtual machine yang pertama itu ada overhead kinerja. Karena virtual machine berinteraksi dengan perangkat keras melalui lapisan perangkat lunak atau hypervisor, bisa terjadi overhead kinerja atau latensi, terutama saat menjalankan beban kerja berat. Yang kedua, ada kompleksitas manajemen. Mengelola virtual machine termasuk konfigurasi, pemantauan, dan pembaruan bisa menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan sistem fisik. Yang ketiga, ada risiko keamanan. Jika sistem host terganggu, semua virtual machine berjalan di atasnya berpotensi terpengaruh. Yang keempat, ada biaya awal. Meskipun virtual machine bisa menghemat biaya, jangka panjang investasi awal untuk perangkat keras yang kuat dan lisensi perangkat lunak virtual machine bisa jadi mahal. Selanjutnya, ada keterbatasan perangkat keras. Beberapa perangkat keras atau sistem lama mungkin memiliki kompatibilitas terbatas dengan virtual machine. Di sini ada contoh instalasi virtual machine di Windows. Untuk menginstal mesin virtual atau virtual machine di Windows, Anda bisa menggunakan VirtualBox atau Hyper-V. VirtualBox adalah perangkat lunak gratis yang bisa diunduh, sedangkan Hyper-V merupakan fitur bawaan Windows. Langkah-langkah umumnya melibatkan pengunduhan perangkat lunak, membuat virtual machine baru, memilih sistem operasi tamu, dan mengkonfigurasi pengaturan menggunakan Hyper-V atau Windows 10 atau 11. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu aktifkan Hyper-V, lalu buka Control Panel, klik Program, turn Windows version on or off, cari dan centang Hyper-V, lalu klik OK, lalu restart komputer Anda. Yang kedua, buka Hyper-V Manager, cari Hyper-V Manager di menu Start. Yang ketiga, buat mesin virtual baru, klik kanan pada nama komputer Anda di Hyper Manager, pilih New Virtual Machine, berikan nama untuk virtual machine dan pilih lokasi penyimpanan. Yang keempat, konfigurasi generasi dan memori. Pilih generasi, ada generasi 1 atau 2, tergantung sistem operasi tamu. Dan atur jumlah RAM. Yang selanjutnya, konfigurasi jaringan. Untuk konfigurasi jaringan, pilih jaringan yang ingin digunakan virtual machine untuk terhubung ke jaringan. Hubungkan ke media instalasi. Pilih Use an Image File dan pilih file ISO sistem operasi tamu. Yang selanjutnya yang terakhir adalah selesaikan instalasi. Klik Finish untuk membuat virtual machine, kemudian jalankan virtual machine dan ikuti petunjuk instalasi sistem. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.